Ya, salam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat kita semua. Kita kembali lagi di dalam acara atau diskusi kita. Hari ini saya mau berbicara tentang kebebasan. Bebas tapi terikat di dalam kebenaran. Setiap kita menginginkan kebebasan dalam hidup, ya. Kalaupun seorang perempuan pacaran dengan seorang laki-laki, tentunya sang perempuan itu tidak mau dikekang oleh pacarnya, dan begitu pun sebaliknya. Kira-kira begitulah kebebasan. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 berbunyi sebagai berikut, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kalau saya bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih kebebasan menurut pendapat Anda pribadi? Sering sekali manusia menyatakan kebebasan dengan suatu kondisi yang tidak dipengaruhi oleh alasan apapun. Bebas, tidak ada paksaan, tidak ada kekurangan. Seorang anak muda berkata, saya pergi kemana saja, di mana saya suka. Tetapi kalau demikian, apa arti kebebasan? Kalau demikian artinya ini mengerikan bagi wajah dunia, khususnya di dalam dunia kekristenan itu sendiri. Sebab dengan kebebasan itu manusia berubah. Nilainya dari manusia yang begitu baik bisa menjadi manusia yang sangat rusak kalau tidak diatur. Ya, kalau tidak diatur dengan baik. Seseorang bisa bebas tetapi dia bebas di dalam keterikatan. Itulah sebabnya dalam hukum rimba, ya, yang kuatlah yang menang. Yang kuatlah yang ketika yang kuat itu bisa mengalahkan yang lemah. Itulah hukum rimba. Di sana ada kebebasan. Seorang filsuf Prancis bernama Paul Ricoeur bermengatakan bahwa kebebasan di dalam keterikatan merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam eksistensi manusia. Kebebasan itu dinyatakan oleh akal budi manusia, sedangkan keterikatan itu dinyatakan oleh tubuh manusia yang terikat oleh hukum-hukum alam. Artinya begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai seorang manusia, pasti dia akan mengalami kesakitan. Itulah hukumnya. Dan yang paling penting, manusia itu pasti akan mengalami kematian. Manusia bisa sakit dan mengalami kematian. Kematian secara jasmani maksudnya. Semua itu harus melewati jalan yang disebut dengan istilah Latin adalah omnibus ben perpenis. Itu selalu mempertimbangkan semua dengan matang. Kalau kita lihat di dalam hukum positif bangsa kita di Indonesia ini, kita mengenal istilah HAM, yaitu hak asasi manusia. Contoh kecilnya, sekarang kita tidak boleh lagi memukul. Ketika dia seorang guru, dia tidak boleh lagi memukul muridnya dengan alasan karena dia bersalah, karena diatur oleh hak asasi manusia. Itu yang disebut dengan HAM. HAM itu dalam bahasa Inggrisnya adalah human right, atau dalam bahasa Perancisnya adalah droits de homme, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Ya, hak manusia berlaku kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun. Tentunya bersifat universal atau menyeluruh. Secara konseptual, ya, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut sudah dianugerahkan secara alamiah. Jadi hak kita sudah diberikan oleh Tuhan, oleh semesta alam, oleh Tuhan atau nalar. Sementara itu mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengewajan tahan dari nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Jadi ketika Anda orang Nias, ada hak atau ada aturan-aturan main yang mengaturnya. Jadi bagaimana seseorang menikah harus diadatin, misalnya kalau orang Batak harus diulusin, dan kalau orang Sumba ya harus dibelis. Artinya jangan berkata kalau dibelis itu mahal, ya, karena itulah salah satu contoh kecil seorang laki-laki bertanggung jawab kepada seorang wanita. Ya, kira-kira begitulah. Kebebasan ada dalam diri warga masyarakat. Tetapi jangan lupa kewajiban juga harus dipahami sebagai warga negara. Setiap kita punya hak dan juga punya kewajiban. Ini sangat penting, ya.
Saya pernah menonton diskusi di salah satu TV swasta tentang HAM, dan saya mendengar pernyataan dari Menkumham berkata bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, ya, tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Menkumham dalam hal ini, Yasona Lawli, berkata kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah anarki. Jadi tidak ada kebebasan yang mutlak. Itu cacat di mata hukum dan dikenakan sanksi hukum yang berlaku di negara ini. Jadi kalau ada teman-teman yang sering demo di jalanan tidak mengikuti prosedur demo, maka dia harus ditangkap karena dia melawan aturan main yang berlaku di negara kita ini. Itulah menandakan bahwa kita secara hukum kita terikat. Itu pun tadi menandakan bahwa kita tidak bisa bebasnya. Ya, kebebasan sejati adalah sebuah paradoks absolut. Ya, kebebasan sejati ada dalam keterikatan atau keterbatasan, seperti yang ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam, terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat oleh seorang Adam. Dibutuhkan memang keberanian untuk terbatas dalam hakikat diri dan berani dalam terikat dalam sesama. Keberanian untuk memiliki kebebasan sebenarnya adalah berani untuk terikat di dalamnya. Ya, ketika peristiwa penciptaan di Taman Eden, Tuhan Allah berkata, semua pohon yang ada di taman ini boleh engkau kuasai, tapi hanya ini yang tidak boleh kamu makan buahnya. Ketika engkau makan, engkau akan menjadi mati secara rohani, maksudnya. Ya, kita lihat ya peristiwa di Taman Eden, Adam ini sangat bebas, namun dia bebas selama dia taat di dalam keterbatasan. Ingat, dia bebas selagi dia masih taat di dalam keterbatasan yang ada di sana. Di sana pastinya ada ketentuan hukum yang harus ditaatinya dan mengikatnya. Di keterikatan itulah sebenarnya Adam memiliki kebebasan. Dia bisa hidup merdeka sebagai manusia merdeka. Alkitab memberi gambaran bagi kita bagaimana Tuhan menetapkan hukum bagi Adam. Semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya sebenarnya Tuhan sedang mengandaskan bahwa ketika engkau memakan buah itu, kebebasan sejati itu sudah lepas dari dirimu. Itulah sebenarnya dia boleh melakukan apapun, tetapi dia harus terikat di dalam kebenaran yang Tuhan boleh sampaikan. Adam dituntut untuk taat di dalam keterikatannya demi mempertahankan kebebasan. Selama Adam mempercayai firman Allah dan taat, dia akan terus memiliki hidup yang kekal. Tapi kita tahu semua bahwa Adam gagal melakukannya. Dan syukur kepada Tuhan, Adam yang kedua sanggup membebaskan kita dari hukum dosa itu sendiri. Jikalau dia berdosa karena tidak taat, dia akan menuai bencana moral dan kematian. Ya, ketika Tuhan datang, ketika Adam memakan pengetahuan hal baik dan jahat itu, pada akhirnya Adam merasa sudah mengetahui bahwa dirinya sedang telanjang. Usaha mencari kebebasan yang disediakan Allah berakhir kepada ketiadaan kebebasan yang sejati. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa benar tadi yang disampaikan adalah kita boleh melakukan apa saja, tetapi kita diatur oleh aturan-aturan main yang Tuhan boleh tetapkan kepada kita. Kebebasan sejati tidak perlu dicari karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun kini persoalan kebebasan itu tidak semudah itu lagi, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ditambah dunia yang sudah semakin rusak. Rasul Paulus mengungkapkan ungkapan yang sangat filosofis, ya, dalam tulisannya dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku hendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang kubenci itulah yang aku perbuat. Menarik ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus mengatakan, ketika aku ingin tidak melakukannya, tetapi itulah yang justru kulakukan. Ini berbicara tentang keinginan daging di dalamnya. Ini merupakan gambaran jujur keadaan kita sebagai manusia berdosa, di mana antara manusia baru dan manusia lama kita berantem dengan hebatnya. Satu sisi kita sudah mengenal Tuhan, tapi di satu sisi kita ingin menikmati kebebasan di dalam dosa kita. Tapi ini adalah kita harus jujur mengatakan bahwa jiwa kita berperang di dalamnya. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita juga ingin melayani daging kita. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memerdekakan kita yang dipilihnya.
Rasul Paulus mengatakan, kamu telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Kembali lagi, kebebasan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Saya pastikan bahwa kebebasan yang sejati hanya ada di dalam Kristus itu sendiri. Kebebasan dari Dialah hanya untuk Dia. Yesus Kristus telah membuka kunci kebebasan sejati itu. Oleh karena itu, mari kita mencari dan menemukannya di dalam anugerahnya. Kebebasan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus, bukan siapa-siapa. Percayalah kepada Kristus, maka engkau akan menemukan kebebasan yang sejati. Kita bebas, tetapi kita terikat di dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman.